Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan di tengah-tengah Republik ini, di tengah-tengah kehidupan pelayanan. Memang sekarang ini, akhir-akhir ini memang banyak gereja yang mendapatkan penganiayaan, terutama tentang perizinan. Dan sebenarnya di Republik ini undang-undang mengatur tentang setiap warga negara atau berhak memeluk agamanya masing-masing, dan tentang pendirian rumah ibadah atau tempat ibadah itu diatur di dalam undang-undang. Tetapi memang kadang ada kelompok-kelompok yang tidak mengerti tentang toleransi. Mereka tidak mau tentang umat lain itu beragam beribadah dengan memeluk keyakinan mereka masing-masing. Justru itu karena mereka menganggap bahwa mereka terganggu, ya. Jadi kalau berbicara mengenai kekurangan, sebenarnya banyak, baik Kristen maupun Islam atau ini pun punya banyak kekurangan, ya. Kalau mau dibilang terganggu, misalnya orang Islam bilang terganggu dengan ibadah orang Kristen, sebenarnya orang Kristen juga terganggu dengan ibadah orang Islam. Bagaimana harus berteriak-teriak atau pakai toa, ya itu sebenarnya itu orang Kristen juga sebenarnya kalau mau jujur itu sebenarnya terganggu. Tapi orang Kristen menerima setiap perbedaan itu dengan penuh kesadaran, ya, dengan menjunjung tinggi toleransi. Tetapi ada beberapa oknum atau pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan adanya keberadaan orang Kristen, sehingga itu membuat hampir beberapa orang Kristen atau beberapa jemaat itu di Sumatera, di Cidahu, di Jawa Barat itu hampir mendapatkan diskriminasi tentang pembangunan rumah ibadah. Nah, dan ada demo besar-besaran tentang itu. Dan juga itu bukan hanya itu, tapi di Papua juga terjadi penolakan terhadap rumah ibadah. Ini dampak daripada apa yang terjadi, sehingga kita lihat bahwa di sini negara ini tidak baik-baik saja, berada di dalam satu situasi di mana kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, tetapi juga kekristenan merasa bahwa tidak dilindungi oleh undang-undang, dan hampir Kementerian Agama tidak berbicara banyak, dan itu membuat kekristenan bertanya-tanya tentang keberadaan kekristenan di Republik ini. Tetapi yang jelas Tuhan akan memelihara gerejanya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka yang berada di dalam penganiayaan ini. Tuhan akan terus memelihara mereka. Dan kami sebenarnya bukan masalah gedung yang dirusak dan sebagainya, tetapi justru kami telah diperintah mendapatkan peringatan di dalam kitab suci. Kitab suci sudah menjelaskan bahwa oleh karena Yesus Kristus kita akan mengalami banyak penganiayaan, ditolak, dianiaya. Jadi apa yang Alkitab katakan akhir-akhir ini benar-benar terjadi. Jadi semua orang percaya, kiranya Tuhan meneguhkan iman kita semua, terutama bagi rekan-rekan yang mengalami penganiayaan. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan semua. Dan di beberapa tempat yang misalnya di Papua yang ibadah di rumah tidak diganggu, atau kita ibadah menggunakan rumah untuk menjadi tempat kebaktian tapi tidak mendapatkan gangguan, lebih baik kita menggunakan itu dengan baik dan jangan malas-malas kebaktian. Kiranya Tuhan menguatkan semua jemaat yang berada di dalam situasi-situasi yang sukar. Tuhan memberkati. Shalom.